Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Baik, hari ini kita akan mengkaji review kuliah S3 Mas Rubono tentang optimasi stokastik. Semoga bermanfaat untuk bahan masukan. Dalam review ini, yang nanti warna biru, itu menunjukkan saran atau komentar, dan yang warna merah itu penekanan. Ini saya ambil file yang dibuat pada tanggal 30 April. Ya, topiknya tentang multi objektif stochastic inventory yang akan review dalam beberapa puluh menit mungkin ini. Kita urutkan satu-satu. Yang pertama tentang masalah manajemen rantai pasok atau supply chain management. Nah, di dalam penjelasan review ini dijelaskan secara naratif tentang rangkaian kegiatan dari supply chain management dan proses-proses yang terlibat. Ya, kalau kita bacakan seperti ini, saya nggak usah bacakan ini yang warna merah ini. Sudah saya baca semua. Yang intinya adalah bahwa ini menjelaskan tentang serangkaian kegiatan supply chain management dan proses supply chain-nya sendiri. Nah, saya menyarankan untuk selanjutnya adalah sebaiknya dibuat diagram alir yang berkaitan dengan supply chain. Jadi dibuat diagram alir disertai gambar-gambar yang memuat misalnya supply-nya, pabriknya, gudangnya, persediaannya, distribusinya, transportasinya dan sebagainya sampai ke konsumen. Nah, ini penting karena apabila kita ingin memahami supply chain management atau manajemen rantai pasok, itu sebaiknya dibuat diagram alir agar menggambarkan bentuk umum daripada supply chain itu sendiri. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dari yang saya baca 24 halaman ini, itu sebenarnya saya belum melihat bentuk umum dari supply chain management secara matematis. Secara verbal ini sudah ditulis banyak, di buku-buku juga banyak. Tetapi bisa nggak, saya bertanya ini bisa atau tidak, ditulis dalam bentuk umum definisi supply chain management itu secara matematis. Kalau misalnya nggak bisa seumum mungkin, paling tidak didefinisikan bentuk umum dalam bentuk yang lebih terbatas, tetapi memuat topik disertasi yang akan kita bahas. Kira-kira kayak gitu. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ini penekanan yang saya kasih warna merah ini, konsep integrasi dalam manajemen rantai pasok. Dikatakan di sini bahwa penelitian itu kemudian banyak sekali dilakukan di bidang konsep integrasi dalam manajemen rantai pasok. Sampai halaman ini konsep integrasi sendiri itu belum jelas. Jadi dalam rantai pasok itu yang diintegrasikan ini bagian mananya, meskipun di halaman 11 atau berapa nanti akan kelihatan agak jelas, tetapi saya kira penekanan tentang konsep integrasi dalam manajemen rantai pasok yang merupakan penelitian-penelitian yang agak baru ya, relatif baru seperti tahun 2000 ini, sebaiknya tidak hanya dijelaskan dengan cara verbal, tapi juga lebih mendetail lagi agar review ini menjadi lebih jelas.
Berikutnya adalah bahwa karena tadi definisi daripada supply chain management itu baru secara verbal, belum secara matematis, maka tujuan utama dari supply chain management pun menjadi kurang jelas juga di sini. Misalnya tujuan utamanya SCM itu adalah untuk mencapai hasil ekonomi yang berkelanjutan dengan tingkat kenyamanan konsumen yang diinginkan. Nah, ini kalau dalam operation research itu bentuk-bentuk seperti memaksimalkan kenyamanan, memaksimalkan keindahan itu kan tidak kuantitatif gitu ya. Memang bisa yang kualitatif itu bisa dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi membuat kuantitatifnya bagaimana itu juga belum kelihatan. Kenapa demikian? Karena definisi SCM sendiri itu di halaman pertama tadi juga baru verbal. Tetapi kalau definisi daripada SCM itu agak sedikit matematis gitu, nanti di halaman berapa misalnya itu, maka nanti tujuan utamanya itu kelihatan bentuk umumnya. Nah, nanti baru mengerucut ke topik-topik yang berkaitan dengan disertasi gitu. Nah, jadi tolong dicek lagi nih Mas Rubono, dalam riset operasi itu bagaimana cara mengoptimalkan kenyamanan konsumen, karena kenyamanan konsumen ini tidaklah kuantitatif tapi kualitatif. Ya, kalau kualitatif itu biasanya seindah mungkin ya kan, sebaik mungkin ya kayak gitu. Tapi memang betul bahwa yang kualitatif itu kadang bisa dikuantitatifkan dengan memberikan angka. Namun memberikan angka bagaimana itu coba cek lagi bagaimana caranya dalam operation research itu mengoptimalkan suatu fungsi tujuan yang sifatnya kuantitatif gitu. Saya kira dalam buku atau jurnal yang dirujuk ini di sini mungkin ada. Saya nggak baca detail karena ini review saja. Saya kira yang kedua komentar saya. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwa banyak hal yang telah dilakukan untuk pembentukan model, ya kan, dalam bentuk optimasi terhadap perilaku dari rantai pasok. Nah, kata-kata perilaku ini pun ini juga perlu didetailkan lagi. Walaupun ini review, justru karena review itu setiap kata-kata kunci itu mesti ada penjelasan, mesti ada penjelasan yang disebut perilaku di sini apa gitu. Kalau dalam teori permainan nanti bagaimana, kalau dalam operation research bagaimana, kalau dalam game teori bagaimana, kalau dalam inventory bagaimana, kan gitu. Saya kira ini terjemahan dari behavior mungkin ya. Perilaku ini yang kalau dibaca sekilas itu reviewnya ya belum kelihatan maknanya apa, hanya mengira-ngira aja. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu bahwa penelitian ini katanya dikatakan memfokuskan pada bidang deterministik tahun 2000-an, tetapi selain itu juga sudah ada yang sifatnya stokastik. Kalau saya baca dari halaman 2 sampai halaman belasan ini hasil yang saya review ini 24-an halaman, ini baru sampai halaman 2. Pendekatan stokastik ini juga perlu penjelasan, sebab dalam beberapa literatur kadang-kadang stokastik itu sebenarnya maksudnya hanya probabilistik. Tapi ada yang stokastik itu memang dikaitkan dengan proses stokastik exchange, di mana T-nya itu waktu. Nah, saya kira ini perlu penjelasan lebih awal, walaupun di halaman 11-an atau 12-an atau 13-an nanti halaman mas-masan itu memang ada kata-kata stokastik yang dikaitkan dengan mungkin inventory gitu ya. Tetapi lagi-lagi dari awal tidak dijelaskan yang disebut stokastik itu apakah hanya sekedar probabilistik atau stokastik memang terkait dengan proses stokastik gitu. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
Baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa komentar saya adalah perlu penjelasannya dari awal. Kalau kita menulis satu review, saya kira dari awal harus per item itu dijelaskan sejelas-jelasnya semaksimal mungkin. Saya kira itu. Nah, dikatakan di sini ketidakpastian itu bersumber dari teknik dan ketidakpastian sendiri. Baik, lalu dikatakan di sini bahwa orientasi penelitian, karena ini akan diarahkan ke penelitian nantinya. Itu yang pertama adalah teori kendali. Ini sama aja. Kalau saya baca ini sebenarnya teori kontrol ini juga nggak jelas. Apakah yang disebut dengan teori kontrol ini adalah yang ada di aljabar, sehingga nanti muncul masalah teori kontrol diskrit dan teori kontrol kontinu, atau memang istilahnya berbeda. Nah, kalau istilahnya berbeda, pembicaraan mengenai masalah orientasi penelitian dalam bidang yang terkait teori kontrol harus dijelaskan teori kontrol yang dimaksud di sini adalah bla 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 gitu. Kalau tidak nanti nggak jelas, itu nanti kacau juga dengan istilah kontrol di bidang aljabar atau matematik terapan. Saya pikir ini perlu penjelasan dari awal. Walaupun pernah diskusi waktu kita pernah bertemu di bulan September, mungkin saya masih agak lupa ingat, ini pernah saya kemukakan juga dengan Mas Rubono ini waktu itu. Ya kan? Ini perlu penjelasan teori kontrol yang dimaksud, teori kontrol yang mana. Kalau memang berbeda dengan yang di aljabar, harus dijelaskan secara detail. Yang disebut teori kontrol di sini adalah begini-begini gitu. Yang kedua, ketidakpastiannya adalah teori fuzzy. Nah, teori fuzzy ini saya kira nanti mungkin dibahas sendiri pada mata kuliah topik dalam matematik terapan B. Saya juga sudah baca di situ banyak sekali literatur yang berkaitan dengan fuzzy. Yang ketiga adalah metode berbasis analisis statistik. Nah, kalau melihat ini kelihatannya yang disebut dengan statistik itu ya ketidakpastiannya dengan menggunakan distribusi fungsi densitas probabilitas tertentu. Berarti ini sebenarnya uncertainty yang pakai statistik biasa. Nah, tiga arah itu yang katanya adalah menjadi orientasi daripada penelitian supply chain management. Saya kira itu. Kemudian berikutnya berdasarkan paper tahun 2009, paper nomor 47, struktur pemodelan dalam SCM tergambar dalam gambar 1. Tapi gambar 1 itu tidak ada penjelasan tentang SSCM. SSCM itu apa maksudnya? Apakah apa ini SS yang pertama ini apa? Supply chain management S-nya ini apa? S yang pertama itu apa? Nah, kita lihat bahwa struktur ini kelihatannya ada dua yang dibahas dalam kuliah ini, yaitu tentang modeling approach dalam SSCM yang berkaitan dengan mathematical programming method. Nanti ada single objective, multi objective. Yang satunya lagi adalah yang analytical model. Jadi cabang ini dan cabang ini nampaknya yang akan dibahas dalam tulisan ini. Dan lain-lain, ada istilah-istilah yang saya kira sudah cukup kita kenal, misalnya tentang uncolony, ini ada memang sudah uncolony. Metode koloni semut ini juga ada. Kemudian analytical hierarchical process, ANP, DE, DEA, data inflow analysis. GA ini juga bagus, genetic algorithm. Terus ini ada Grady, randomized adaptive research, dan seterusnya. Jadi di sini banyak yang dikembangkan katanya di dalam pemodelan SSCM. Ini SSCM, S-nya 2. Nah, yang kedua adalah tentang pendekatan pemrograman matematika dalam supply chain management. Supply chain management ya. Jadi tentu saja kalau dalam pemrograman matematik dalam SCM itu nanti ada fungsi tujuannya mestinya ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatannya pakai pendekatan inventory. Nah, pendekatan inventory ini
akan lebih jelas kalau seperti saya sarankan di halaman 1 itu adalah dibikin flowchart-nya, sehingga orang mempunyai gambaran yang jelas gitu loh. Nah, teknik yang digunakan dalam model inventory itu ya biasa optimalisasi, baik dengan satu tujuan maupun dengan multi tujuan. Saya kira sudah dijelaskan di situ. Ini saya kira standar ya. Maka ini nanti ada kaitannya dengan kuliah yang dari Pak Irwan, topik dalam matematika terapan B. Dan seterusnya di sini ada program linear, mixed integer linear programming, global programming, model antrian, program linear, pertidaksamaan variasional dan seterusnya. Ini tentang pendekatan pemrograman matematika dalam supply chain management. Saya ikuti di sini bahwa dalam perkembangan awal literatur model ini, Mas Rubon dulu pernah menjelaskan juga. Cuman memang saya punya komentar bahwa istilah tadi ada perilaku, ada pelaku, itu sebaiknya dari awal itu dijelaskan. Memang pelaku ini kayaknya ini maksudnya adalah buyer dan vendornya ya, mungkin maksudnya. Karena di sini ada model inventory itu, ya mungkin entah atau apa, mungkin saya salah, tapi perkiraan saya ini yang disebut pelaku ini adalah buyer dan vendor atau pabriknya gitu. Nah, saya kira seperti itu. Ini tadi kelihatan bahwa konsep integrasi yang di halaman 2 saya sampaikan tadi memang juga ada penjelasan berikutnya ini tentang konsep integrasi. Kalau dibacakan ini saya kira terlalu lama, nggak usah dibacakan ya. Jadi untuk menganalisis model inventory itu konsep integrasi. Nah, yang diintegrasikan itu apa dan sebagainya itu pun sebaiknya dalam review jelas. Tidak sekedar menerjemahkan dari kata-kata kunci yang ada di buku atau di dalam literatur. Nah, tujuan konsep integrasi untuk mendapatkan keuntungan bersama jangka panjang. Nah, ini pun juga harus nantinya itu ada penjelasan lebih jauh dalam bentuk tidak hanya deskripsi seperti ini, tapi mungkin dalam bentuk fungsi tujuan tertentu yang dalam bentuk perumusan matematik. Saya kira komentar saya seperti itu untuk yang perkembangan awal dari literatur itu. Yang berikutnya adalah tentang pengendalian inventory stokastik. Ini juga lagi-lagi kalau ada istilah pengendalian inventory stokastik, harus dijelaskan istilah pengendalian itu definisinya apa. Kemudian inventory kan sudah jelas ya, kalau definisi inventory jelas. Tapi yang disebut definisi inventory stokastik pun harus dijelaskan, sehingga nanti pengertian pengendalian inventory stokastik juga jelas gitu loh. Buat saya itu kalau review itu tetap kata kuncinya itu harus dijelaskan. Sekali lagi harus dijelaskan arti pengendalian tadi di halaman 2 tadi apa. Yang di sini inventory stokastik itu apa? Apakah memang inventory stokastik itu adalah inventory yang hanya melibatkan fungsi densitas probabilitas, ataukah inventory yang melibatkan proses stokastik XT di mana T-nya itu waktu gitu. Nah, yang seperti itu dari awal lebih baik dijelaskan, karena salah satu manfaat review itu memang untuk menjelaskan agar dari awal ceritanya itu mengalir terus sampai ke akhir nanti ketemu problem disertasi. Nah, kalau hanya dibaca seperti ini itu gak jelas. Misalnya ini, proses stokastik dalam rantai pasok erat kaitannya dengan proses pengendalian inventory. Harusnya ini proses stokastik yang dimaksud di sini adalah begini-begini gitu loh. Mestinya seperti itu. Biar yang membaca itu tidak seperti membaca bukunya langsung. Kalau kita harus baca yang literatur ini, ya enggak, ini namanya review ya, harus merupakan penjelasan dari review yang ada di sini. Tidak sekadar membahasakan Indonesia dari apa yang tertulis dalam literatur 2019 ini gitu loh. Ada elaborasi, dielaborate, meskipun masih kata-kata tapi ada elaborasi. Nah, saya kira itu komentar saya yang berkaitan dengan inventory stokastik. Nah, kemudian permasalahan pengendalian inventory nanti yang akan dituju ini ternyata seberapa sering status
inventory harus diperiksa. Ini status juga nggak jelas. Status apa maksudnya? Apa status ambil barang atau tidak, atau apa gitu. Nah, status ini pun tiba-tiba muncul, itu kata kuncinya apa gitu. Buat saya review itu harus menjelaskan, mengelaborate dari yang tertara di dalam literatur. Kapan harusnya permintaan dilakukan? Kalau ini jelas. Apa dan berapa kuantitas yang harus dipesan? Ini jelas juga. Kan gitu. Tapi kalau status ini apa maksudnya? Juga nggak jelas gitu. Kita nggak boleh ngarang lah, tapi sang pembaca itu harus diberikan penjelasan atau elaborasi. Saya kira itu ya komentar saya tentang itu. Yang berikutnya masih ada kaitannya ini, yaitu katanya penelitian yang pertama kali dipublikasikan dengan yang terkait dengan masalah pengendalian inventory adalah tentang lot sizing. Nah, ini juga tiba-tiba lot sizing. Apakah Mas Rubono itu bermaksud pokoknya yang namanya itu pembaca itu harus sudah tahu lot sizing secara otomatis atau tidak? Tidak. Kalau mereview itu tidak begitu. Kalau mereview itu kalau ada istilah lot sizing yang ada di dalam bukunya Haris, ya harus dielaborate. Tidak sekedar berasal dari abstraknya dia. Yang disebut lot sizing di sini adalah begini-begini. Ya kita tahu, tapi kan nggak boleh dianggap tahu. Harus dijelaskan. Siapa tahu yang dimaksud lot sizing itu berbeda dengan lazimnya, gitu loh. Jadi sekali lagi yang disebut dengan apa itu namanya review itu ya self content di situ, dielaborate lagi gitu. Saya kira itu. Nah, kalau membaca ini nanti saya sama sekali nggak dapat gambaran apa-apa tentang apa itu lot sizing, gitu. Seperti itu. Tapi jangan juga lot sizing dijelaskan dalam 3 lembar, nggak perlu. Ya dalam bentuk beberapa paragraf, tapi mengelaborate apa yang ada di Haris, kemudian menjadi jelas itu lot sizing itu maksudnya apa. Oke, ini pada saat dari pengalaman kerja diceritakan seperti ini. Itu katanya seperti yang terkait dengan pengendalian. Nah, sehingga hari ini hingga sampai sekarang yang disebut pengendalian inventory rasa-rasanya jadi seperti ini. Jadi lalu kalau gitu pengendalian inventory yang seperti apa dengan, ya kan? Katanya pengendalian inventory itu muncul 3 pertanyaan. Tapi pengendalian inventory sendiri itu definisinya apa? Itu sampai halaman 3 ini juga belum jelas. Makanya dari awal dijelaskan. Saya kira itu. Kemudian dari tabel 1 ya masalah lot sizing dikategorikan menjadi 2, yaitu deterministik dan stokastik. Nah, sekarang lot sizingnya aja nggak jelas. Nah, lot sizing yang deterministik itu seperti apa? Lot sizing yang stokastik seperti apa? Itu dielaborate. Saya sudah baca memang, tapi saya nggak boleh kemudian ini dianggap tahu, nggak bisa, karena yang saya baca itu adalah yang ditulis, bukan yang dipikirkan gitu. Nah, sehingga dengan demikian maka ini perlu penjelasan di dalam review gitu. Jadi review itu bukan studi pustaka, bukan tinjauan pustaka. Review dengan tinjauan pustaka berbeda. Review lebih detail. Oke, seperti itu. Ini muncul economic order quantity yang digunakan untuk pemodelan, ya. Kemudian diperluas oleh Drake and Marley ini tahun 2014. Nah, ini pun karena 2014 mungkin ini banyak sekali yang diperoleh, baik istilah maupun definisi atau apa di sana. Mungkin 2014 juga masih agak baru. Mungkin yang tidak ada di tempat yang lama gitu. Tapi kalau yang dikatakan perluasan dari model tersebut dibahas dalam ini tahun ini, udah perluasannya seperti apa nggak jelas juga. Kan ini kan kalimat yang satu kalimat tapi untuk satu paper kok. Nah, hal-hal yang penting yang ditekankan itu yang harus dielaborate. Nah, kalau kita lihat yang dikaji dari review ini, memang betul ini ada penjelasan tentang permintaan stokastik. Nah, apa itu permintaan stokastik? Definisinya apa gitu? Definisinya itu apa? Permintaan stokastik adalah apa? Apakah hanya sekedar mempunyai
distribusi tertentu, atau memang dia mengikuti proses stokastik dalam rantai Markov itu gitu. Saya kira itu. Nah, kemudian muncul istilah karakter. Nah, misalnya ya, kerumitan dan permasalahan inventory atau lot sizing. Nah, kata-kata atau ini apa ini? Atau lot sizing itu artinya permasalahan inventory itu, atau ini dua hal yang berbeda. Tergantung pada banyaknya karakter. Nah, karakter itu apa? Mana yang disebut karakter dalam supply chain management itu? Nggak jelas juga di sini. Kalau saya katakan utility misalkan dalam ilmu ekonomi, itu umumnya ya utility itu sudah jelas. Tapi kalau mereview paper yang disebut utility adalah begini, harus dijelaskan. Karakter juga begitu. Jadi kalau dibaca dari awal sampai akhir itu banyak istilah yang tiba-tiba muncul, misalnya karakter-karakter. Wah, ini menjadi membingungkan karena review itu tidak tergambar. Sebab review itu lebih luas daripada tinjauan pustaka. Saya kira itu. Kemudian planning horizon. Planning horizon adalah, jadi ini penjelasan untuk setiap karakter. Apa yang disebut karakter itu planning horizon itu kok. Kalau yang disebut karakter itu adalah planning horizon, ya jelaskan aja. Yang disebut dengan karakter di sini adalah ini. Kami jelaskan sebagai berikut, kan lebih enak daripada disembunyikan seperti ini. Malah ini nggak enak ini kalau dibaca karakter piye gitu loh. Nggak boleh kan orang mengarang-arang, karena setiap kata yang ada di dalam review itu mesti dijelaskan meskipun dengan kata-kata dulu. Yang pertama, berarti ini yang disebut karakter adalah planning horizon. Tapi ini perkiraan aja. Planning horizon adalah interval waktu yang dimana master plan jadwal produksi diproyeksikan ke masa yang akan datang. Ya, ini agak jelas ya. Agak jelas. Kalau karakternya sendiri. Tapi istilah planning horizon itu terjemahannya apa, itu istilah ini agak dalam supply chain mungkin udah biasa. Dalam operation secara umum ini saya kira perlu dijelaskan. Definisinya ini ya, interval waktu di mana master plan. Nah, master plan jadwal produksi itu udah jelas juga mungkin. Intinya jadwal produksi ya. Atau rencana jadwal produksi kan udah ada biasanya. Berarti ini hanya interval waktu dalam rencana jadwal produksi yang akan datang. Nah, ini katanya dijelaskan ada yang finite, ada infinite. Saya anggap ini sudah menjadi lebih jelas. Dan seterusnya ini saya kira sudah agak jelas ini. Nah, ini kalau review itu kayak gini. Review itu seperti malah jelas ini berikutnya. Yang saya blok ini jelas. Yang berikutnya adalah banyaknya level. Yang disebut level dalam supply chain itu juga saya udah tahu, tapi saya nggak boleh menganggap tahu dalam tulisan ini. Saya baca ya, saya urut dari awal. Bila mana belum dijelaskan sebelumnya, dianggap itu belum dijelaskan. Karena apa? Yang dibaca itu kan yang tertulis, bukan yang dipikirkan. Oleh karena itu yang disebut level itu apa gitu, di sini? Atau level produksi, atau banyaknya, nggak tahu saya yang disebut level itu apa. Apa level produksi maksudnya? Sistem produksi, bahkan sistem rantai pasok itu sendiri dapat berbentuk satu level. Level produksi mungkin maksudnya ya. Tapi jangan biarkan orang itu menerka-nerka artinya. Saya kira it's okay. Lalu muncul lagi istilah parent